Kita itu menikah itu sesama orang berdosa. Karena sesama orang berdosa pasti buat salah. Karena buat salah berarti ada masalah dalam rumah tangga. Makanya penting untuk saling mengampuni. Kalau tidak ada dorongan dan komitmen untuk saling mengasihi, saling mengampuni, rumah tangga nggak mungkin harmonis, nggak mungkin utuh, nggak mungkin bisa kuat. Saudara-saudara, rumah tempat yang sebenarnya penuh risiko kalau bicara tentang kondisi kesejahteraan batin. Karena di rumahlah orang menjadi terluka, di rumahlah orang menjadi kacau, di rumahlah orang kadang-kadang mengalami kekecewaan yang luar biasa. Tetapi bukan berarti alasan bahwa kita menolak konsep dan ajaran tentang pernikahan. Tidak. Itu menegaskan bahwa rumah itu sebenarnya tempat yang paling efektif, tempat utama kita bisa menerapkan kebenaran Kristus dan mengalami transformasi, perubahan karakter. Karena disitulah kita berkumpul dengan perasaan, dengan pikiran, dengan hati kita setiap hari lewat interaksi dan hubungan dalam rumah tangga. Bagaimana kita bisa membangun budaya saling mengampuni dalam keluarga berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Yang pertama, kita harus mau membuang racun emosional dari dalam rumah kita. Apa yang harus kita buang? Racun emosional. Apakah itu? Kita baca ayat 31 lagi ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi bukan sekedar diperkecil, bukan supaya dikondisikan sekali-kali, jangan terlalu berlebihan, enggak. Katanya jelas, kata yang dipakai jelas, membuang. Saudara, kata membuang dalam konteks bahasa aslinya itu artinya dicabut sampai akar-akarnya. Kenapa rumah tangga kita tidak damai? Mengapa rumah tangga kita tidak membangun karakter yang baik? Membuat anggota keluarga, baik pasangan maupun anak-anak, karakternya justru rusak, hatinya penuh luka. Karena racun emosional itu dimaklumi atau dibiarkan terjadi. Sementara firman Tuhan katakan, hendaklah kamu membuang, hendaklah kamu mencabut itu sampai akar-akarnya. Supaya budaya saling mengasihi, saling mengampuni, itu akhirnya bisa kita bangun dalam rumah tangga kita. Ada 6 racun emosional nih. Nggak boleh ada di rumah kita. Kalau ingin kita mengalami damai sejahtera, ingin mengalami keharmonisan, dan tentu saja diberkati Tuhan lah. Ya. Yang pertama, kepahitan. Ini sakit hati yang dipendam. Biasanya kepahitan itu sakit hati yang dipendam, dampaknya itu akan meracuni hati kita. Makanya kata kepahitan yang dipakai di Alkitab, analoginya adalah racun atau benda tajam. Kepahitan itu akan meracuni hati dan akhirnya bisa menciptakan kebencian satu sama lain, baik antara suami istri maupun orang tua terhadap anak, atau anak terhadap orang tua, atau kakak terhadap adik. Ada kebencian yang terpendam, yang mendalam, tetapi karena status sosialnya keluarga masih tinggal di rumah yang sama. Kalau acara keluarga kelihatannya baik-baik saja, tetapi sebenarnya ada kebencian tersimpan karena sakit hatinya itu memang dikoleksi. Jadi banyak orang ternyata mengkoleksi sakit hati. Suami, istri, atau anak terhadap orang tua. Yang kedua, racun emosional yang kedua disebut di situ kegeraman. Ini satu ledakan emosi kemarahan. Biasanya kegeraman itu bisa menghasilkan kemarahan yang meledak-ledak nih, tak terkendali. Jadi kalau suatu saat di rumah itu mendadak ada orang yang teriak keras, padahal nggak pernah teriak tuh. Meledak emosinya, itu sebenarnya ada kegeraman. Perasaan jengkel, marah yang dipendam sekian lama. Nah kalau ada seperti itu, berarti sudah ada racun ini. Merusak keluarga kita. Yang ketiga, kemarahan. Kalau kemarahan itu ada satu kegusaran dari perasaan sakit hati. Kalau kegeraman kan kemarahannya masih agak dipendam, tetapi suatu saat akan meledak. Tetapi kalau kemarahan itu sudah benar-benar meracuni hati, sudah menetap di hati. Nah, kalau orang ada kemarahan, dorongannya adalah selalu ingin menghukum dan membalas. Bagaimana aku bisa kembali membalas rasa sakit hatiku? Bagaimana aku bisa menghukum orang yang sudah menyakiti hatiku biar tahu rasa dia?
Jadi kalau ada dorongan seperti itu, akhirnya racunnya semakin menguasai rumah tangga, menghasilkan namanya pertikaian. Kalau pertikaian biasanya sudah ada ekspresi atau manifestasi amarah itu lewat kata-kata kasar, bahkan tindak kekerasan secara fisik. Jadi mulai ada kekerasan verbal nih. Saling caci maki, saling meledek, saling menyerang dengan kata-kata yang agresif, sampai bahkan terjadi kekerasan secara fisik. Itu namanya pertikaian. Makanya kalau dalam keluarga, suara teriak-teriak, orang kalau ngomong, suami istri kalau ngomong, saling teriak tuh. Suaminya teriak, dibalas istrinya teriak, kembali lagi dibalas teriak. Atau suami membentak istri, istri membentak suaminya, orang tua membentak anak-anaknya. Nah itu sebenarnya sudah keributan aja itu sebenarnya, nggak ada damai. Nanti pasti akan terjadi perselisihan, saling nyerang secara verbal, secara fisik terjadi, dan nggak menutup kemungkinan secara fisik. Istrinya menjambak, suaminya nempeleng. Suaminya nendang, istrinya lempar barang. Gitu kan? Imajinasi saya, karena saya nggak pernah begitu. Mungkin yang jelas pertikaian itu tidak hanya kata-kata, mulai bentuk secara fisik. Nah, kalau ini sudah terjadi, nambah lagi namanya fitnah. Ini racun emosional yang kelima ini. Fitnah itu perkataan buruk merusak reputasi orang. Suami jelek-jelekin istri, ngomongin yang jelek-jelek, yang buruk, yang menghancurkan nama baik istrinya. Istrinya juga begitu, cerita-cerita yang merusak nama baik suaminya. Atau kalau tidak, kalau orang tua sih jarang memfitnah anak ya. Anak memfitnah orang tua lewat kebohongan, cerita yang buruk yang merusak nama baik orang tuanya. Kalau seperti itu memang namanya keracunan. Jangan mimpi rumah tangga kita harmonis. Jangan mimpi rumah tangga kita damai. Yang terakhir, kejahatan. Itu niat untuk membalas. Sebenarnya akar dari 5 racun emosional itu, akarnya jahat, hati yang jahat. Karena Tuhan Yesus mengatakan sebenarnya apa yang terucap, semua yang kita katakan, itu bersumber dari hati. Hati itu gudang. Sayangnya yang disimpan di hati manusia tidak hanya yang benar dan baik, yang jahat-jahat pun disimpan. Karena hatinya sudah jahat, 5 racun tadi nyembur-nyembur aja setiap saat. Kenapa kekristenan itu selalu dimulai dari hati? Kalau hatinya ini bersih, hatinya tulus, hatinya kudus, nggak mungkin mengucapkan kata-kata kebohongan dengan pasangannya. Nggak mungkin mencaci maki pasangannya. Tidak mungkin dia lakukan sesuatu yang jahat terhadap pasangan atau anak-anak. Dimulai dari hati. Kekristenan itu bukan sekedar ajaran tentang hal-hal sifatnya sosial dan psikologi. Tidak. Kekristenan selalu diawali dengan hati yang harus mau bertobat. Kalau kita membuang racun emosional ini, hati kita harus sadar, saya berdosa, saya salah, dan kita sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan. Sebab biasanya kalau sudah sampai fitnah tadi, itu kan seperti Adam ketika ditanya Tuhan kan, Adam, kenapa kamu kok sembunyi? Kenapa kamu makan buah itu? Ini gara-gara perempuan itu Tuhan, yang engkau berikan kepadaku. Si perempuan pun ketika ditanya Tuhan, gara-gara ular ini Tuhan. Kecenderungan racun emosional ini, karena hatinya tidak bersih, hatinya tidak mau bertobat, ngeles. Saudara, kita nggak sadar bahwa namanya hubungan, kalau ada konflik, itu pasti andil dua pihak. Bisa nggak saudara berantem dengan orang yang nggak mau berantem? Bisa nggak? Enggak kan? Bisa nggak saudara berantem dengan tiang listrik? Nggak bisa, karena dia tidak pihak lain yang merespon. Saudara, kalau ada konflik rumah tangga, konflik dalam keluarga, pasti dua pihak salah. Tetapi biasanya lebih senang menyalahkan siapa yang salah, siapa yang salah. Tidak pernah menunjuk di mana ya kesalahanku. Ketika kita tidak berani menunjuk di mana kesalahanku, itu tandanya engkau tidak mau bertobat, engkau mengeraskan hati. Tidak akan pernah selesai masalahnya.
Ada banyak kehancuran rumah tangga karena memang mengeraskan hati, merasa yang salah istrinya, yang salah suaminya, yang salah tetangganya, bahkan yang salah kucingnya. Ya ampun, semua disalahkan, tidak pernah nunjuk diri sendiri, nunjuk orang lain. Karena apa? Hatinya memang jahat. Ada kejahatan di hatinya. Orang bertobat itu kan dimulai dari kesadaran, aku salah. Lalu menyesal. Setelah itu ngaku dosa. Nah, kalau ini tidak ada pertobatan, racun emosional akan merusak keluarga kita. Ada beberapa penerapan praktis nih dalam keluarga. Misalnya, bagaimana kita membuang kepahitan? Hentikan kebiasaan untuk menyimpan catatan hitam. Kita tidak boleh punya catatan hitam tentang kesalahan, keburukan, dan hal-hal yang menyakitkan yang pernah dilakukan oleh pasangan maupun oleh orang tua atau oleh anak-anak kita, pokoknya oleh anggota keluarga. Sehingga kita tidak ada alasan untuk ngungkit-ngungkitnya. Karena orang yang berbuat dosa, buat salah itu seperti berhutang. Kalau mengampuni itu artinya memutihkan. Jadi jangan lagi diungkit-ungkit. Aku udah catat loh, kamu tanggal 10 November 2005, kamu ngomong begini nih. Kamu bohongin aku begini nih. Jadi diungkit-ungkit ketika ada konflik, diungkit kesalahannya. Kalau ingin supaya rumah tangga kita, keluarga kita tidak ada racun emosional yang merusak damai sejahtera itu, hentikanlah kebiasaan menyimpan catatan hitam dari pasangan kita atau anggota keluarga yang lain. Bahkan catatan hitam dari orang tua kita. Apalagi orang tua sudah meninggal, kejelekannya, kesalahannya kadang-kadang masih disimpan kan? Sekian lama. Karena itu ada di memori dan hati. Tidak otomatis kalau orang meninggal, orang yang menyakiti hati kita meninggal, otomatis itu hilang. Enggak, karena kita simpan. Apalagi kalau disimpan dalam-dalam begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membuang kegeraman dan kemarahan? Belajar mengelola kemarahan secara bijak. Kita semua masih bisa marah, kita bisa emosi. Tetapi saat muncul nih, ada perasaan sakit hati, ada perasaan nggak enak, gerem nih. Ini siap diledakkan aja nih, nunggu waktunya. Jadi saat muncul kegeraman terhadap pasangan atau terhadap anak, redakan segera. Kemarahan itu mudah kita kelola sebelum meledak. Kalau udah meledak susah tuh. Segera kelola. Kita semua masih bisa geram dengan seseorang loh, ya. Apalagi ibu-ibu terhadap suaminya itu. Ada aja yang kurang ya, naruh sepatu, naruh sandal, naruh baju, itu kadang-kadang buat gerem suami kan. Yang buat senang itu kalau naruh duit. Wah, kalau naruh duitnya di mana aja nggak masalah lah. Tapi naruh, apalagi itu kadang-kadang buat ini udah berapa kali dikasih tahu begini terus, gitu kan? Kadang-kadang ada kegeraman. Cepat redakanlah gitu. Ingat ya, kita itu orang berdosa yang menikahi orang berdosa. Jangan mimpi, nggak ada masalah. Ya, kalau pengen nggak ada masalah, nikah dengan tiang listrik. Jangan sampai di rumah tangga itu meledak kemarahan, kemudian keluar kata-kata kasar, kata-kata yang menyerang. Kalau itu sudah terjadi, benar-benar rumah tangga kita hancur damai sejahteranya. Karena racun emosional sudah merusak. Menyesal lo nanti kalau sudah kebablasan. Sebelum itu cukup serius, racun itu menghancurkan rumah tangga, kendalikan segera. Bagaimana kalau terjadi pertikaian, membuang pertikaian? Suami-suami berhenti membentak dan mempermalukan istri di depan orang lain. Kadang-kadang suami supaya kelihatan dia berkuasa, istrinya dibentak. Pernah nggak ibu-ibu dibentak suamimu? Kasih tahu saya kasih tahu, nanti saya ajak ngopi suami itu. Ya, jangan ya. Apalagi juga jangan membentak anak-anak di depan temannya. Saya punya teman pendeta, pahit hati betul dengan ayahnya, akhirnya tidak mau ke gereja. Dibujuk-bujuk mamanya, harus membujuk tuh. Akhirnya mau ke gereja, tapi ke gereja lain. Kalau gereja tempat papaku nggak mau. Kenapa? Dia merasa dipermalukan oleh mama papanya ketika sedang main-main. Ada sesuatu, ada info bahwa namanya juga anak-anak kan, lari-larian, kemudian ada yang dipecahkan lah di keluarga itu. Karena ini beberapa anak hanya terinfo saja, anak-anak itu main, waduh, itu ada beberapa barang pecah loh di rumah saya. Ini Pak Pendeta ini tanpa ngomong, tanpa klarifikasi ke anak, langsung marah.
Anaknya langsung dipanggil itu, diteriakin itu, pulang kamu. Langsung disambit tuh anaknya. Anak-anaknya kan melihat. Anaknya diem. Tetapi dia marah betul setelah remaja, nggak mau ke gereja. Saya tahu betul karena saya bimbing dia. Dan saya damaikan dengan orang tuanya. Sementara orang tuanya sudah malu, sudah mempermalukan anaknya. Kita kadang-kadang kan orang tua dengan anak itu merasa kita yang selalu benar. Tidak ada kesalahan. Tapi anak itu di masa kecilnya menyimpan loh di memorinya itu. Apa yang kita lakukan terhadap dia, tidak selalu itu bisa dia pahami. Kadang-kadang itu jadi emosi yang buruk. Menjadi racun emosional di hati mereka. Saudara-saudara, berhenti ya saling membentak ya. Lebih enak kan menyapa dengan baik kan? Ya. Orang yang membentak itu energi yang dikeluarkan juga lebih banyak loh. Cepat lapar nanti. Pernah marah nggak? Pernah marah nggak? Marah besar gitu. Pernah nggak? Habis marah capek nggak? Capek kan? Pas marah emosinya naik, adrenalinnya naik. Tetapi habis marah biasanya capek. Yang perempuan jadi nangis, yang laki-laki bisa tidur loh. Itu membuat istrinya nggak bisa tidur tuh kalau habis konflik besar. Benar nggak ibu-ibu? Tetapi suaminya bisa tidur karena suaminya begitu marah ribut besar, adrenalinnya naik, capek. Dia bisa tidur. Istrinya jadi tambah marah itu. Makanya pria-pria harus bertobat. Sudah membuat terluka, istri bisa tidur nyenyak loh. Nggak tahu harus diomongin apa lagi termasuk saya sih. Atau perlu disetrum. Tapi memang respon mental dan jiwa laki perempuan memang beda. Beda. Ya, kalau lagi marah konflik begitu, istrinya masih nangis-nangis, suami tidur, ngorok lagi, membuat istri tambah marah kan? Iya. Enggak dilempari dengan magic jar aja bagus itu. Tapi memang kondisinya bisa seperti itu. Jadi lebih baik kita buang pertikaian. Tadi kan buang-membuang artinya mencabut sampai akar-akarnya. Apa yang membuat bertikai itulah cari akar masalahnya apa, berhenti membenarkan diri, berhenti untuk saling menyalahkan, cari jalan keluarnya. Jangan sampai akhirnya kita justru membunuh karakter, merusak reputasi orang-orang yang kita kasihi. Istri jelek-jelekin suami, suami jelek-jelekin istri, anak jelekin orang tuanya. Bapak Ibu saya tanya, seneng gak kalau anak-anak jelek-jelekin nama baikmu? Sedih hatilah. Tetapi kalau anak kita terluka dengan kita, itu sangat mungkin. Kita dengan pasangan, nama kita dijelek-jelekan masih bisa berantem tuh. Tetapi kalau anak kita yang jelek-jelekin kita, sedih kita. Sedih, beda, responnya kan beda. Tetapi kalau anak-anak kita perlakukan dengan gak baik, dia terluka, dia akan merusak reputasi kita, nama baik kita. Makanya hati-hati ya.